Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa menyaksikan kembali pernyataan terbaru dari Bu Widya dengan khasnya sentilan-sentilan keras dan kritikan-kritikan keras. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Ya nggak peduli saya apapun itu, ya nggak peduli saya. Bongkar semua. Ya. Saya selalu bertanya loh, ada apa dengan Hotman Paris? Setiap ada kasus besar di negara kita, kan simak ulasan-ulasan saya streaming sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ya, itu selalu saya sindir. Ada apa dengan Hotman Paris ini? Ya, kalau ada kasus besar menyangkut ke pemerintahan Jokowi, ya, dulu dia sebelumnya dia kritik tentang Jokowi, tapi begitu kasus itu terungkap, menyebut nama si A, menyebut nama si B, kemudian Hotman Paris langsung menghilang. Kasus itu tutup. Ada apa sebenarnya? Hah? Ada apa sebenarnya? Terutama kasus Cirebon, getol dia, bawalah itu pengacara yang namanya Putri Maya Rumanti dan kawan-kawannya yang disukseskan dia sebagai pengacara, ya, berbagai banyak cara itu jadinya, ya, yang selama ini menangkap, yang menjelaskan segala sperma, segala macam, ya, disebutkan di dalam tampilan-tampilan orang ini, ya, di media-media. Orang-orang ini tampil lebih dulu, rame, getol. Begitu kasus itu terungkap, tersebutlah nama pejabat ini, nama pejabat itu, petinggi ini, petinggi itu yang terlibat. Kemudian Hotman Parisnya menghilang. Ada apa ini pertanyaan saya? Ya, ada apa pertanyaan saya? Hotman Paris begini, ada apa? Setiap ada kasus besar di negara Republik Indonesia, ya, kalau dia udah teriak duluan, begitu dikorek-korek, terlibat si A pejabat ini, si B pejabat ini petinggi ini petinggi itu, Hotman Paris menghilang. Semua kasus itu nggak tuntas, ditutup dengan keramaian dia, nggak lanjut lagi. Ada apa? Termasuk kasus-kasus Pina, ya. Dia bawalah Marliana, kakaknya Pina, kong-kalingkongnya ini, ya, bawalah dia pengacaranya, ya. Saya selalu bertanya, dari mana mereka ini tahu kalau yang namanya alamat seperti Putri Maya Rumanti, alamatnya kakak Pina, siapa yang menginfokannya? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dia datang mengusut itu, ya, mengusut itu, kemudian menangkap orang salah orang. Ya, rekayasa. Kalau rekayasa ini termasuk Rudiana, ya, melibatkan si A, nanti jaringan ini melibatkan si B, jaringan ini melibatkan si C, itu pejabat-pejabat semua, itu petinggi si ini petinggi si itu, Hotman Paris langsung kendor, hilang. Ada apa? Iya, itulah Pertanyaanku. dia pernyataan dari Bu Widya, saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara, terkait Ahok ya. Di mana Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah berbicara terkait peluang memanggil mantan komisaris utama PT Pertamina, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok, di mana dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kerja, itu periode 2018-2023. Dan Febri mengatakan saat ini kasus tersebut masih proses penyidikan. Proses penyidikan masih berjalan. Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk membuktikan pasti kita periksa, kata Febri itu di gedung MPR, DPR, DPD Jakarta Pusat Rabu 5 Maret 2025. Febri mengatakan penanganan perkara tersebut bertujuan membersihkan Pertamina. Menurutnya, pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam kasus tersebut dapat dipanggil. Lalu saudara-saudara,
Febri juga mengatakan, dan perkara ini kita tangani dengan tujuan ini membersihkan Pertamina. Dan kita berharap Pertamina ke depan tata kelola bisnisnya lebih baik dan akan menjadi lebih kuat. Kita berharap banyak Pertamina kiprahnya jangan kalah dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga. Sambung Febri lagi. Nah, lalu saudara-saudara, untuk lebih lanjut, Febri juga menanggapi terkait kabar dugaan keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir serta saudaranya, yaitu Garibaldi Boy Thohir, dalam kasus tersebut. Dia mengatakan ada atau tidaknya keterlibatan akan disampaikan oleh penyidik. Belum ada keterlibatan, ini masih proses penyidikan, masih berjalan, tegas Febri. Nah, lalu saudara-saudara, Febri mengatakan lagi, ya ini kan semua proses hukum kan sudah ada realnya. Apa yang kita buktikan perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab, tentunya dia dalam lingkup pemeriksaan. Yang kalau tidak dalam lingkup itu tentunya juga penyidik tidak akan periksa. Nah, Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, saudara-saudara. Itu subholding dan kontraktor kerja sama pada periode 2018-2023. Dan saat ini total ada 9 orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Iya, 6 diantaranya petinggi subholding PT Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta, di mana mereka adalah yang pertama, RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Yang ketiga, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Yang keempat, AP selaku VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, MKAR selaku Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa. Yang keenam, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Yang ketujuh, GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Yang kedelapan, MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Dan yang terakhir yang kesembilan, EC selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pembahasan kita, pertemuan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan terbaru dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang kata Kejagung soal peluang panggil Ahok di kasus korupsi tata kelola minyak. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.